for the things you have done for me, things so understood. Yes, you gave to prove your love for me, and the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee. How can I say
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Walaupun di tengah keterbatasan Tuhan, kami masih boleh beribadah padamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kekuatan yang berasal daripadamu Tuhan. Semua karena kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami masih boleh terkumpul di tempat ini. Kami memerayakanlah hari kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, biar sukacita dan damai Natal menjadi bagian setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan mau berdoa buat setiap jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apa Tuhan. Sama-sama kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Karena ya Tuhan kami datang di tempat ini, kerinduan kami hanya untuk meninggikan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami Tuhan menserahkan ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biar segala sesuatunya hanya berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan nama-Mu yang disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya kami dari tim Praise and Worship mau mengucapkan Merry Christmas buat seluruh jemaat GPDO Baja. Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama kita angkat pujian ini. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God the glory, Lamb of love. Her song fall like flowers before Thee. Healthy as the sun above. Let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud of God away. Giver of immortal gladness, fill us with the lights of day.
siap memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Kita Haleluya. percaya Tuhan sudah lahir buat kita semua. Kita dengar begini dari awal. Haleluya. Kita namakan dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami,
compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami Bapa. Kaulah Tuhan kami Yesus. Kaulah yang layak untuk kami puji dan kami sembah Tuhan. Kaulah yang begitu baik di dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Kau sudah lahir Bapa ke dunia.
mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang dahsyat. Kami berterima kasih Bapa karena Engkau sudah lahir ke dunia Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Glory bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji menyenangkan Engkau Bapa. Sebab Engkau sudah lebih dulu Bapa lahir ke dunia untuk memberikan kami keselamatan Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami teramat berterima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini Bapa, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa Engkau memakai hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar firman yang keluar dari bibirnya itu benar-benar berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan kami boleh terberkati Bapa, menjadi pedoman untuk kehidupan kami setiap hari ya Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kau memakai persembahan ini layak di hadapan-Mu Tuhan, berguna bagi kerajaan-Mu ya Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Siapkan persembahannya. Bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan. You have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it Kita is, serahkan kepada Bapak what Tuhan. a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh. Haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan di Natal yang hebat luar biasa ini. Ini bukan perayaan sekedar perayaan sambil lalu Bapak Ibu, haleluya. Karena hari ini momentum di mana kita memperingati hari lahir Raja di atas segala raja. Ini bukan hanya sekedar hari lahir presiden, hari lahir pemimpin negara, tapi hari lahir yang
empunya surga, saudara. Haleluya. Jadi kalau kita nggak punya hati buat merayakan Dia juru selamat yang punya surga, terlalu, saudara. Haleluya. Tapi kita ada di sini karena kita mengakui juru selamat itu yang sudah membawa kita semua dari keberdosaan kepada sebuah kehidupan yang kekal, yang hebat, luar biasa. Oke, mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab, kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Setelah berembuk beberapa waktu kami berkhotbah tanpa mimbar, ya. Tadi mau khotbah di bawah, cuma yang di atas pasti tidak bisa kelihatan ke bawah. Oke, jadi saya berdiri di sini. Ya, saudara-saudara kita dari pengkhotbah Muslim tidak memegang Quran, saudara ya. Mereka khotbah gini aja, saudara. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa Bapak Ibu? Beroleh hidup yang kekal. Mungkin ayat ini ayat biasa, ayat hafalan. Semua teolog wajib mengerti ayat ini karena ayat ini adalah intisari dari firman Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru, kalau diperas diambil santannya yang keluar Yohanes 3 ayat 16. Ini inti dari seluruh kebenaran firman Allah. Bahwa firman Allah itu pada akhirnya adalah berita tentang keselamatan. Bagaimana keselamatan terjadi? Ini ceritanya. Haleluya. Oke, hari ini kita merayakan Natal. Yang paling penting kita pahami di sini adalah siapa yang kita rayakan dalam sebuah perayaan. Dalam kekristenan, Natal harus dirayakan, objek perayaannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada pohon Natal atau kepada pendetamu atau gembalamu. Sekalipun gembalanya sangat terkenal dan dielu-elukan di mana-mana, tapi dia tidak bisa menjadi objek Natal. Objek Natal haruslah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kata Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan karunia, memberi dengan cuma-cuma, memberi tanpa alasan siapa menerimanya. Mungkin dia punya alasan memberi, tapi dia tidak menuntut alasan si penerima. Haleluya. Karena yang menerima tidak patut menerima seharusnya. Tapi dia tidak memusingkan itu. Dia beri saja Bapak Ibu. Haleluya. Nah, pemberian inilah yang disebut hadiah yang besar. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Diberikan, dikaruniakan. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persoalan dalam hal beri memberi atau dalam hal menerima hadiah, menerima bingkisan Bapak Ibu. Poin pertama yang ingin saya katakan kepada saudara, apa yang atau saya tanyakan kepada saudara, apa kira-kira ketika terjadi hal beri memberi, saudara sudah terima hadiah Natal hari ini? Belum? Kasihan deh loh saudara. Ayo yang belum minta. Ya terima hadiah Natal. Waktu Anda menerima sesuatu, kira-kira konsep utama yang kau pikirkan apa? Hadiahnya atau si pemberinya? Saya mau katakan, dalam hal memberi yang kita patut perhitungkan, pertama adalah si pemberinya. Haleluya, si pemberinya. Kemarin Natal di salah satu gereja, lupa saya tempatnya, pokoknya di pedalaman sana saudara ya. Di Banten juga. Saya khotbah, saya tahu biasa kalau mau khotbah habis itu dapat sesuatu lah dari hamba Tuhan atau jemaat setempat atau panitia. Maka benar, ibu pendetanya kami mengundang Bapak Pendeta bla 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 untuk menerima bingkisan dari kami. Wow, luar biasa saudara. Dia kasih saudara. Dia punya kalimat waktu dia memberi begini, jangan lihat apa isinya, tapi lihatlah kami yang memberi. Haleluya. Artinya gini, sekalipun mungkin ini yang dia kasih kecil,
Yang dia kasih mungkin tidak terlalu berarti karena saya masih punya lebih besar dari yang dia kasih. Tapi dia suruh saya melihat mereka yang memberi. Mereka yang memberi itu mungkin di daerah pedalaman. Nih ngasihnya mungkin jam dinding. Jam dinding bagi kita di sini, jam dinding datang. Tapi mereka harus membayar harga membeli jam dinding. Artinya mereka berbuat sesuatu dengan ketulusan. Bapak, Ibu, Saudara lihat Alkitab ini berkata, anak yang tunggal itu diberikan berdasarkan si pemberi. Alasan pemberinya apa? Kasih yang besar. Bapak itu melakukan itu, Bapak di surga melakukan pemberian. Itu berdasarkan kasihnya yang besar. Kasih yang besar ini artinya kasih yang tidak dapat diukur. Haleluya. Dengan apapun. Penyair pujangga Kristen telah mengibaratkan kasih Tuhan bahwa dia lebih besar daripada samudra raya. Lebih besar dari cakrawala. Ketika ada orang mau ceritakan kasih Tuhan, lautan dijadikan tinta kagak cukup. Seluruh dahan pena dijadikan pulpen, tidak akan mampu melukiskan, menceritakan kasih Bapa. Katakan amin. Jadi engkau lihat Allah ketika melakukannya, dia melakukannya dengan hatinya. Saya katakan begini, ketika saya menerima sesuatu berkat yang orang lain beri karena kasihnya, lalu berkat itu saya sia-siakan, saya menghina si pemberi hati. Si pemberi itu yang melakukannya dengan hati, amin. Haleluya saudara, saya pikir seperti itu. Waktu pacaran kan apapun yang pacar kasih, nomor 2. Yang penting kalau yang ngasih pacar, wow gitu berbunga-bunga. Satu waktu di mobil kami mau ngasih sama yang tukang parkir atau bukan yang tukang ngatur jalan gitu. Ambil, keburu, nggak keburu, kami ambil sembarangan. Ya nggak keburu. Saya pegang uang gopean ya, 500 yang kuning kayak emas gitu ya. Waktu saya pegang itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya bilang sama istri saya yang di sebelah, ingat nggak dulu waktu kita pacaran? Zaman itu kita bikin cincin dari uang kuning itu. Kita bikin cincin, kita bolongin, kita ketok, jadi kita kasih sama dia, saudara. Saya tanya gimana perasaanmu? Berbunga-bunga, saudara. Padahal yang dia terima adalah cincin gobangan, saudara. Yang gope ya. Kalau dia beli, saudara mungkin beli emas lebih mahal dari itu. Tapi yang memberi dulu gitu. Gimana Pak Syanipar? Haleluya. Jadi saya itu menerima apa aja. Yang penting bisa beli mobil lah. Itu apa aja saudara. Itu nomor 1. Kalau engkau menghargai pemberian Tuhan, pemberian Bapa, engkau sedang menghargai hati Bapa. Haleluya. Kalau engkau setia menghormati Yesus sebagai hadiah Bapa, engkau sedang menghormati Dia yang memberikannya dengan kasihnya yang tulus. Haleluya. Yang kedua, apa yang Dia beri? Yang Dia beri adalah anaknya yang tunggal. Tunggal artinya satu-satunya. Padahal saya dan saudara juga adalah anak Allah. Tapi anak ini tolong diambil dulu. Haleluya. Ya, awas itu saudara. Nah, amin saudara. Apa yang dia beri? Anaknya yang tunggal. Apa yang dia karuniakan? Anak yang tunggal. Haleluya, puji Tuhan. Berarti ini hadiah spesial. Haleluya. Spesial bagi dia, berguna gak bagi kita? Itu pertanyaannya. Tapi ketika yang kita lihat isi dalam bingkisan Allah Bapa itu adalah putranya, maka saya katakan itu sangat luar biasa buat kita penerima. Haleluya. Makanya kita mau lihat kenapa Tuhan ngasih Yesus buat hidup kita. Berapa kali saudara rayain Natal? 5 kali, 10 kali, 20 kali. Seumur hidup saudara, seumur saudara 20 tahun 20 kali rayain Natal karena engkau lahir sudah Kristen. Tadi pagi ada Pak Ahmad yang baru sekali rayain Natal. Karena bertobatnya baru tahun ini, saudara. Sama istrinya, saudara. Ada di sini yang baru sekali Natal? Lebih ya. Pertanyaannya bukan 1 atau 3 atau 6 kali atau 90 kali. Tapi gini, engkau dapat sesuatu gak dalam berita Natal ini? Engkau tangkap sesuatu gak buat hidupmu?
menganggap sesuatu nggak diberi Natal, saya mau lebih berubah nih saudara. Lebih menghargai si pemberi keselamatan itu saudara. Haleluya. Jadi kita lihat apa manfaatnya Bapa memberikan Kristus dalam kehidupan kita. Menghadiahkan anak yang tunggal buat kita. Ayat 17. Mari kita lihat 17. Sebab Allah, ini alasan pertama, mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Dengar, ketika Tuhan datang bukan menghakimi dunia. Saudara, dunia aja yang sudah penuh dosa, banyak salahnya, Tuhan gak hakimin, benar gak saudara? Saudara kalau punya saudara yang bersalah sama saudara, hakimi gak? Enggak mau jujur saudara ya. Haleluya. Tolong jangan menghakimi. Waduh, sudah salah dia. Waduh, bakal dihukum Tuhan. Waduh, buntung tangan kita. Haleluya. Jangan menghakimi. Pertama Tuhan datang, bukan menghakimi dunia. Melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Pertanyaannya gini saudara. Kenapa lah Tuhan tidak menghakimi dunia? Kenapa Tuhan menghakimi? Saudara, dunia itu sudah penuh dengan apa? Dengan dosa. Kalau artinya orang-orang yang di dalam dunia sedang berjalan kepada dosa, kepada neraka. Karena upah dosa adalah maut, neraka. Tuhan gak ngapa-ngapain orang ini, dia akan jalan terus ke neraka tidak? Jalan terus. Tuhan gak ngapa-ngapain, jalan terus dia ke neraka, jalan terus. Jadi Tuhan bilang ngapain saya mau menghakimi? Yang saya mau datang adalah untuk menyelamatkannya. Orang-orang yang jalan ke neraka itu perlu dibalikkan kepada keselamatan. Jadi Tuhan datang gini, kalau orang gak mau dengar Tuhan bilang aku gak perlu hakimi kamu karena kamu gak dengar saya. Karena saya biarin pun kamu tetap ke neraka. Yang Tuhan sedang upayakan orang-orang yang berjalan ke neraka diubah berjalan ke surga. Haleluya. Markus Fatsal. Saya lihat ayat penunjang ini saudara. Ayat penunjang ini. Oke. Lukas pasal. Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataan Yesus, jikalau seorang mendengar firman Tuhan, gitu kan? Tetapi tidak melakukannya, dengar. Aku tidak menjadi hakimnya. Jadi salah banget kalau kita bilang begini, lu kagak berdosa, kalau tidak dengar firman Tuhan, Tuhan hajar. Gini, Tuhan gak perlu hajar, orang yang melawan Tuhan otomatis sudah berada di bawah hukum. Amin. Secara otomatis. Jadi Tuhan gak peduli dengan itu, karena memang natur manusia sudah berdosa, benar gak saudara? Sudah berdosa. Kalau kamu gak mau dengar firman Tuhan, kalau kamu gak dengar perkataan Tuhan, kamu sedang berjalan ke sana, ngapain Tuhan hakimin? Yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini ketika dia datang apa? Dia mau menyelamatkan. Dengar baik, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi ketika saya hubungkan A dan B ini Bapak Ibu, maka saya dapati salah satu Tuhan datang dan bekerja sampai detik ini adalah dia membuat orang-orang yang berjalan ke neraka berbalik ke surga dengan cara menyampaikan firman Allah. Haleluya. Jadi firman Allah perlu dihargai. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman adalah Allah. Tadi kita sudah nyanyikan lagunya. Tadi di situ saya nangis saudara. Apa namanya? What a beautiful name it is. Namanya adalah Yesus. Rajaku ya, begitu kan. Wow, saya keluar air mata. Makanya saya takut ntar saya keluar air mata sini. Karena air mata udah keluar, yang di bawah juga keluar. Termasuk saya ke bawah ngambil ini dulu saudara. Ngambil tisu dulu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman ada Allah sendiri yang menjadikan seseorang bisa berbalik. Alkitab berkata, Injil akan diberitakan ke seluruh bumi. Baru kedatangan Tuhan terjadi. Benar gak saudara?
Injil diberitakan. Baru Tuhan datang kali kedua. Saudara dengar baik. Apakah ketika Injil diceritakan ke seluruh dunia, apakah seluruh dunia bisa jadi Kristen? Apakah seluruh dunia bisa jadi orang percaya? Percaya Yesus juru selamat? Tidak. Lalu apakah Tuhan membuang energi untuk orang yang tidak mendengar firman? Enggak. Karena Tuhan biarkan mereka sedang berjalan ke sana. Nggak perlu Tuhan hakimi. Yang Tuhan bekerja keras adalah kita diselamatkan. Dengan apa? Mendengar firman Tuhan. Haleluya. Karena orang yang mendengar firman Tuhan hanya nyaris-nyaris tidak selamat. Benar nggak saudara? Apalagi yang nggak dengar sama sekali. Haleluya. Jadi itu Tuhan gak menghakimi, dia datang karena dia punya program menyelamatkan kita. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 10. Kenapa dia datang? Kenapa Tuhan kasih, saudara? Begini bunyi firman Allah, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, lalu apa? Membinasakan, menghancurkan, melenyapkan. Itu beberapa terjemahan yang lain. Tetapi aku datang, siapa dia? Yesus datang supaya mereka punya apa? Mempunyai hidup. Dan mempunyai hidup dalam segala apa? Kelimpahan. Hidup yang mana yang berlimpah? Hidup Tuhan. Hidup surga. Zoe, hidupnya Allah diberikan. Haleluya. Dan diberikan dengan kelimpahan. Ini urutan. Pertama dia tulis pencuri datang. Lalu dia datang. Karena memang iblis sudah mencuri kan. Haleluya, keselamatan benar. Dia mencuri, menghancurkan. Adam dan Hawa ditipu, dihancurkan. Diambil sesuatu yang Tuhan karuniakan dalam Adam dan Hawa, habis. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Lalu kemudian Tuhan bilang, aku datang. Aku mau memberi hidup kepada orang tadi yang telah kehilangan keselamatan. Yang telah jatuh dalam dosa. Aku mau beri hidup. Hidup apa? Hidupnya Allah. Zoe, kehidupan Allah yang membuat orang-orang yang sekarang hidup sampai ke sorga. Jadi kalau sekarang kita hidup ini bukan hidup yang Tuhan sedang katakan dia beri. Haleluya. Karena hidup ini adalah hidup bawaan lahiriah kita. Bahwa semua orang yang bernafas adalah hidup. Secara jasmani, gak pandang bulu. Tapi untuk orang-orang yang mau dibawa ke sorga, diberikan kehidupan Tuhan. Haleluya. Saya percaya engkau kalau tidak punya kehidupan Tuhan, engkau gak ada di sini. Saya percaya kita semua punya hidupnya Allah di sini. Amin. Haleluya. Mau mengalami kehidupan kekal? Engkau harus punya pengalaman menikmati hidup dari Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, Markus 10 ayat 47. Ayat 45. Ya. Markus 10 ayat 45. Begini bunyi firman Allah. Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Saya ulang sekali lagi. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan apa katanya? Melayani. Bukan hanya situ. Terus dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang dia layani, dia tanggung dengan nyawanya. Wow, hebat sekali. Haleluya. Itu sama dengan bahasa-bahasa di film. Yang berani sentuh, langkahi dulu mayat saya. Begitu Bapak Ibu. Haleluya. Yang saya jaga, berani kamu sentuh, langkahin dulu mayat saya. Apa Tuhan datang? Untuk apa? Melayani. Kita semua terkesan dibawa dalam satu atmosfer pelayanan. Sehingga pelayanan itu berkonotasi sedang melayani Tuhan. Saudara tahu saya sedang berkhotbah. Saya tidak sedang melayani saudara, hakikatnya saya sedang melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Anda lihat pemain-pemain musik. Mereka berbuat sesuatu karena mereka melayani Tuhan di Natal ini. Choirs, tamborin, rabana, melayani Tuhan. Haleluya. Tapi apakah ketika kita melayani Tuhan, kita telah memutar ini? Sekarang Tuhan diam, kita yang melayani Tuhan. Tidak. Ketika Alkitab berkata, Tuhan datang untuk melayani, dia sedang melayani sampai hari ini. Siapa yang dia layani? Orang-orang percaya.
Saya dan saudara yang ditebus dilayani. Saya dan saudara yang ditebus di apa? Dilayani. Bagaimana saudara menangkap bahwa saudara sedang melayani Tuhan? Kalau saudara hidup sampai hari ini, karena ada yang sedang melayani saudara. Dia tak terlihat, dia adalah Allah Roh. Tapi dia yang melayani, menjaga setiap langkah-langkah saudara. Engkau lakukan perjalanan darat, laut, udara. Lalu engkau tiba di rumah dengan selamat. Itu karena pelayanan Bapa di surga. Pelayanan Tuhan. Dia datang ke kita bukan hanya janji surga. Tapi di dunia dia beserta kita. Dia melayani. Amin. Amin. Daniel karena tidak menyembah dibuang ke Kali Angke. Halo, Daniel karena nggak menyembah dibuang ke Gua Singa. Darius pikir, aduh itu anak kesayangan gua tuh. Pegawai yang saya sayang dia, tapi namanya melanggar, hukum berkata buang di lubang singa, saudara. Bukan lubang semut. Tapi lubang semut juga udah bahaya, saudara ya. Lubang singa. Pagi-pagi pas dibuka, aku udah mau lihat, dibuka. Itu Daniel lagi main home bimpa sama itu singa, saudara. Kalau Tuhan melayani kita, nyawa Tuhan taruhannya. Mulut singa dikatup karena kita sedang dilayani Bapa. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego enggak menyembah patung, dibuang ke dapur. Di dapur mana? Dapur api. Bukan dapur Pondok Tuna, saudara ya. Dapur A. Dipanaskan beberapa kali lipat, orang yang melempar mati, saudara. Yang dilempar ke dalam hidup, yang terbakar cuma tali yang mengikat. Rambut pun gak bau hangus, apalagi terbakar, kata Alkitab. Baju tidak ada terlalu kebakar, tidak ada, hangus aja tidak ada, saudara. Pertanyaannya adalah kenapa mereka diselamat? Tuhan sedang melayani mereka. Hei, Tuhan melayani mereka. Kita ini jangan sombong. Kalau bisa jalan dari rumah sampai ke gereja karena Tuhan melayani saudara. Bukan karena kau hebat, nyetir. Karena banyak yang hebat juga mati disetir, saudara. Hei, paham gak jaduan Kristen? Kalau kita menghormati Tuhan dalam hal sekecil apapun ini, kita sedang menghargai karya selamat Tuhan atas kita. Menghargai dia penyelamat yang menuntun hidup kita. Amin. Elia di masa kelaparan berat, tidak ada makan minum. Tuhan bilang sama Elia, pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit, sungai kecil. Tapi Tuhan bikin hidup tuh sungai di masa kelaparan. Kepikir enggak? Tuhan bilang sama Elia, kamu minum dari sana. Tuhan mau melayani Elia, orang lain kelaparan, Elia bisa makan. Bisa minum. Lalu Tuhan, aku makan gimana? Dengar, pagi dan sore aku kirim burung gagak membawa roti dan membawa daging. Haleluya. Haleluya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau engkau diselamatkan Tuhan, Tuhan sedang melayani saudara. Percaya orang benar tidak pernah miskin, tidak akan jadi miskin, tidak akan kelaparan, tidak akan minta-minta. Karena di masa paceklik sekalipun Tuhan terus berkati kita. Haleluya. Itu Tuhan melayani saudara. Jangan iri sama orang yang makannya lebih banyak dari kita. Bukan makannya lebih banyak, yang lebih banyak punya dari kita saudara. Karena beda-beda cara melayani Tuhan atas kita. Haleluya. Haleluya. Wow, Tuhan kasih makan roti dan daging. Entah dari mana Tuhan roti itu. Siapa yang buatin tuh roti? Roti perlu dibuat enggak? Jangankan roti. Bahan mentah aja enggak tumbuh di hari kelaparan itu. Mana ada orang mau bikin roti? Jangankan manusia, binatang aja mati. Daging dari mana Tuhan? Tapi dengar, ketika Tuhan melayani kita, kita tidak kekurangan. Lama-lama bosan juga Elia makan daging kan sama roti. Makanya saudara jangan kedagingan ya, jangan makan daging. Karena menurut survei ternyata minum air putih lebih membuat orang darah tinggi daripada makan daging kambing. Karena ada uji coba hari pertama ada si Alo sama si Balo dikasih makan satu
air, satu daging kambing. Satu minum air, satu makan daging kambing. Hari kedua lagi, A sama B, si A air lagi, si B daging kambing. Kambing gulai, kambing semur, kambing bandot, dia makan saudara. Air lagi, Anda tahu hari keempat tiba-tiba yang minum air merontak. Bener kan darah tinggi dia? Waduh, lebih darah tinggi mana? Yang minum air sama yang kambing, makan kambing. Yang minum air. Karena dia marah, dia dapat air setiap hari, ini dapat daging terus. Gitu. Baru ngerti dia, baru ngerti. Hidup kita kalau Tuhan pelihara, nggak bakal kekurangan. Lu kalau takut kehabisan nasi ninggalin Tuhan, bakal lebih habis. Bosan Elia makan, Tuhan bilang pindah restoran. Restoran mana Tuhan? Lagi kelaparan. Kamu ke sana. Ke Sarfat, restoran Sarfat. Ada apa di sana? Ada janda miskin di sana. Tuhan kirim janda kaya bukan janda miskin. Gitu kan? Tapi dengar, kalau orang diselamatkan Tuhan pelihara. Tuhan gak perlu pelihara saya karena jemaat saya kaya. Tuhan pelihara bisa pelihara saya karena jemaat saya bisa sederhana saja. Begitu hidup saudara, engkau gak perlu di backup oleh bos yang kaya raya. Tapi kalau Tuhan backup saudara, siapa saya Tuhan menjadikan alasan menolong hidup saudara. Dikirimlah dia ke janda miskin. Janda itu kebetulan ketemu di belakang rumah lagi cari kayu api, saudara. Untuk apa? Bikin apam sedikit dan minyak sedikit digoreng. Sekali makan lalu mati, tunggu mati si janda sama anaknya. Kalau saya Elia, Tuhan lu gak salah kirim. Gak tega saya minta apam itu, gak tega. Tapi Elia tega. Ada apa di rumah? Sedikit apam, sedikit minyak. Kami bawa kayu api. Dibikin tepung maksudnya, dibikin apa? Kami makan sekali suap, mati, kami tunggu. Kalau begitu pergi buat dan bikinlah pertama buat saya. Itu kan orang sekali makan aja dia mau ambil. Tapi begitu pemeliharaan Tuhan. Apa janda ini? Tahu diri dikit loh ya. Saya aja sama anak saya makan sekali lagi habis, kamu mau makan. Tapi kalau Tuhan bawa Anda ke orang tertentu, orang itu punya hati ikhlas menolong hidup kita. Itu saya kasih tahu saudara. Banyak orang berharap kepada orang kaya. Bergantung kepada yang punya nama, tenar dan sebagainya. Enggak nolong-nolong saudara. Itu orang-orang kecil, nolong. Hei, nolong. Kenapa? Siapa yang gerakan hatinya? Tuhan. Tuhan kalau pelihara kita, lawat kita, layanin kita. Tidak pernah kekurangan. Dan Elia sampai masa berlimpah, dia hidup. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau percaya Bapa dengan hatinya memberikan anak yang tunggal kepada kita. Karena dia juga tahu kita perlu dipelihara di masa-masa sukar. Engkau selamat di masa COVID ini. Karena ada yang sedang melayani saudara. Haleluya. Kalau orang lain yang lebih muda dan saudara terpapar dan berangkat. Tadi malam hamba Tuhan. Karena saya sekda, saya urus. Pak, nggak dikubur besok, malam ini saya langsung dibawa. Saudara, nggak pakai cerita, saudara. Pada baru 2 hari masuk rumah, 2 atau 3 hari berangkat. Masih seumuran saya, saudara. Dengar baik, kalau Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, tidak ada yang bisa sentuh hidup kita. Haleluya, haleluya. Kulit ari kita pun nggak mampu disentuh, terkecuali seizin Tuhan kita kembali. Jadi kalau kita selamat hari ini juga ada bagian planning Tuhan buat kita-kita yang akan diselamatkan masuk surga. Terakhir saya mau cerita. Natal adalah merupakan rentetan, bagian dari sebuah rencana, rentetan keselamatan. Ada 5 hal yang Tuhan kerjakan sebagai planning Bapa. Yaitu pertama, Tuhan waktu mengutus anak yang tunggal, terjadilah apa Natal, benar gak? Natal. Lalu Yesus datang, lalu mati. Kedua mati. Tuhan bilang maut tidak bisa nahan dia. Alam maut tidak berkuasa atasnya. Lalu Tuhan bangkitkan dia. Hari ketiga dia bangkit. Habis dia bangkit, Tuhan tunjukkan bahwa yang mati, yang lahir, yang mati, yang bangkit, dia bukan manusia biasa. Dia adalah yang empunya surga. Tuhan buat dia naik ke surga. Alkitab bilang seluruh mata memandang dia terangkat,
lambat laun dia semakin kecil dan hilang di balik awan. Supaya dunia melihat dengan mata sendiri. Dia berangkat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa? Datang kembali. Apa kata Alkitab tentang kedatangannya? Pendek cerita. Dia datang mengambil, membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara boleh menjadi saksi sejarah dalam perayaan-perayaan keselamatan, program selamatan Natal. Kita rayakan dengan sukacita. Ada yang bajunya baru, ada yang kuenya baru. Saya pakai jas baru saudara. Haleluya. Ini hadiah Natal. Terima kasih buat panitia. Ya. Saya bilang supaya hadiah Natal panitia dapat, kasih mentahnya dulu saya beli. Saya beli saudara. Jatahnya nggak masalah, jatahnya sedikit, nanti Tuhan yang tambahkan, jadi beli saudara. Haleluya. Natal kita rayain baju baru, kue baru, apa baru, jangan istri baru saudara ya, baru. Paskah, woi kita jalan-jalan ke puncak, rayain sana sini, mandi kolam renang, terjun air panas, melepuh semua saudara-saudara. Kebangkitan kita rayain apa, makan-makan, apa itu jamuan kasih, haleluya. Sama kenaikan saudara. Tapi pertanyaannya, kita sedang nunggu yang satu. Apakah kita masuk di program kelima ini? Kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan datang kita terangkat, maka semua yang kita kerjakan berarti buat hidup kita. Tapi saya contohkan, kalau Tuhan datang kali kedua, enggak angkat saya, khotbah saya hari ini 0 buat hidup saya. Pelayanan saya, kebajikan saya, pengorbanan saya di pelayanan 0, nggak berarti kalau pada kedatangan kali kedua saya nggak ada di dalam situ. Berarti ada yang salah dengan hidup saya. Saudara yang diberkati Tuhan dengar berita ini, engkau harus masuk di sana. Artinya apa? Menunggu hari Tuhan kembali, engkau harus jadi orang Kristen militan dalam Tuhan. Militan yang membayar harga kepada Allah. Haleluya. Militan saudara, hatimu gak tercantol dengan yang lain. Hatimu terpaut sama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Renungkan kebenaran ini. 3 hal yang kau tangkap di berita Natal ini. Tuhan memberikan engkau hadiah terbaik. Dari kebesaran hatinya. Dari kebesaran cintanya. Jika engkau menghargai si pemberi hadiah, tolong manfaatkan hadiahnya. Tolong disayang hadiahnya, dicinta hadiahnya, dipelihara. Kalau engkau mengasihi si pemberi, kalau engkau menyia-nyiakan pemberian, engkau menyia-nyiakan hadiahnya, engkau enggak menghargai orang yang memberi dengan tulus hati. Bapa telah memberikan dengan kebesaran kasih. Maukah engkau dalam pelayananmu, dalam kesetiaanmu, pengiringanmu, engkau terus menunjukkan cinta Yesus. Tuhan sudah mati buat hidupmu. Dia berusaha memindahkan jalanmu ke neraka balik ke surga. Bukan pekerjaan pendeta, enggak ada. Sehebat apa, sekaliber apa pendeta di dunia enggak bisa membuat orang ke neraka. Yang ke neraka balik ke surga enggak ada. Tapi kalau ada orang bisa berubah, itu kan ada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Bapa. Pekerjaan Yesus yang sampai detik ini masih terus bekerja. Apa yang Tuhan mau engkau tangkap di berita Natal hari ini? Dengar, kalau engkau diselamatkan, Tuhan melayanimu siang dan malam. Engkau tidur, Tuhan menjagamu karena Dia sedang melayanimu. Engkau berharap besok nggak tahu makan apa, Dia berikan engkau makanan karena Dia sedang melayanimu. Engkau tidak akan kekurangan dalam Tuhan. Yesus, setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, jamahlah hati, berikan mereka kekuatan.
menaruh firman-Mu Tuhan di setiap hati, menangkap kebenaran ini, menaruhnya di hati mereka, melakukannya Tuhan. Jika Engkau mendengar firman-Ku tapi Engkau tidak melakukannya, aku gak menghakimimu, karena Engkau terus bertahan di jalanmu ke neraka. Tuhan gak peduli kalau Engkau gak peduli sama firman Allah. Tapi kalau Engkau berespon pada firman, Tuhan menjagamu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan memanggilmu dan memberikan Engkau kemampuan berjalan bersama Tuhan. Setiap telinga diberkati Tuhan, setiap telinga dijamah, setiap hati diberkati, setiap hati dijamah, dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur, doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya, firman Tuhan yang sangat menguatkan buat kita semua. Jemaat boleh dipersilahkan duduk. Kita mau menyanyikan sesi lilin. Bagian petugas lampu boleh tolong dimatikan. Untuk lilin pertama saya undang Bapak Anto Yusuf Ratulangi sebagai gembala sidang. Lilin kedua saya undang Ibu Gembala. Lilin ketiga saya undang Ibu Aping. Untuk lilin keempat saya undang Bapak Rudi. Untuk lilin kelima saya undang Ibu Syanipar. Untuk lilin keenam saya undang Bapak Yuniaro. Dan untuk lilin ketujuh saya undang Bapak Gunawan. Dan saya undang seluruh jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap,
sia-sia. Ada datang, Ada datang di dunia. amin, 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 amin. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Di Efrata malam itu sunyi, sepi. Para gembala sementara sibuk menggembalakan kawanan domba. Di satu sisi yang lain ada sekelompok majus yang sedang berupaya mengikuti bintang, karena mereka percaya bintang ini menunjukkan ada seorang yang hebat lahir. Lalu turunlah dari surga, dari langit, paduan suara ilahi datang bernyanyi menyambut Kristus Yesus Juru Selamat yang lahir. Para gembala ketakutan, tapi berita dari surga datang. Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus di kota Daud. Pergi dan lihatlah di mana dia terbaring. Sujudlah menyembah dia. Lalu orang maju ada di sana. Para gembala di kandang hina itu. Kandangnya boleh hina, tapi yang lahir adalah yang mulia, yang punya surga. Datang ke dunia buat saya dan saudara. Dia memulai dari titik awal, nol. Memulai merangkak, mengetahui kehidupan manusia yang bejat, yang berdosa, yang laknat, yang perlu diarahkan, dibalikan kepada keselamatan. Dan akhirnya dia berhasil terakhir di Kalvari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya dan saudara dia sayang, saya dan saudara dia cinta, dia mengasihi kita semua. Mari kita perketat iman percaya kita. Jangan pernah berubah, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang mengiring Tuhan, karena dia berani mengorbankan nyawanya buat hidup kita yang diselamatkan. Bapa kami di dalam surga, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dan seberapa umat Tuhan yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Seberapa kami yang ada Tuhan yang sudah menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu, mendengar firman-Mu. Kami pasti pulang membawa sesuatu dari berita Natal ini, dari perayaan Natal ini. Kami bawa sesuatu yang mengubah kami, membawa sesuatu yang sudah mendewasakan kami Tuhan. Dan kami menjadi lebih berarti di hari-hari esok Tuhan. Dan kami berdoa di ujung tahun 2020 ini, kami semua Tuhan pelihara, lindungi, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Bawa giring kami masuk 2021 dengan kehidupan yang semakin diberkati Tuhan, semakin hebat, semakin luar biasa. Karena kami akan berjalan masuk di tahun 2021 dengan janji-janji Allah. 2021 beberapa orang bilang akan sukar, sulit, semakin wabah, semakin ganas. Tetapi kami punya iman, bersama Tuhan kami lewatin semua. Kami tidak peduli berapa hebat ganasnya 2021. Yang kami peduli Engkau berjalan bersama kami, Engkau pegang hidup kami, Engkau tuntun kami, Engkau genggam hidup kami, Engkau siapkan fasilitas terbaik buat kehidupan kami. Dan ini iman kami. Terima janji ini Bapak Ibu, jadi kekuatan bagi hidup saudara. Bapak terima kasih banyak Engkau sudah tolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkati para pelayan altar, berkati para penari Tuhan, para choir Tuhan, para rebana Tuhan, tamborin, berkati pemain musik, worship leader Tuhan, karena mereka berbuat ini karena mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan semua yang sudah datang beribadah di pertama dan kedua hari ini diberkati oleh Tuhan. Ini ucapan syukur, doa kami kepada Tuhan sudah memberkati kami. Dan pada akhirnya kami mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami menerima berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terus menyertai kita yang tetap setia, taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kami atas nama keluarga Gembala, keluarga Ratu Lamikila mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat Obaja, baik pagi ataupun siang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saudara antri di depan, boleh keluar satu-satu karena kita diperhatikan, jadi jangan gembrol, jangan numpuk-numpuk keluarnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Pelayan-pelayan kumpul dulu buat doa. Joyful Lord, we adore Thee. Let the glory love of love let them fall like flowers before Thee. Let the answer sun above. Let the clouds of sea and senses ride the dark of Galilee. Even all be more the gladness, feel alive, feel alive, feel alive, with us with the light of day, light of day, light of day, light of day.